Halo guys, selamat datang kembali di Reliksi Channel. Terima kasih telah mengklik video ini. Dalam video ini, gue mau membahas tentang novel Komode Sugana Nika. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Semua pembahasan di video ini sepenuhnya gue ambil dari link novel volume 1. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ketika channel ini update video-video terbaru. Saat ini, Kumoko masih sibuk dengan telur sebelumnya. Kumoko terus kepikiran, jika ia ingin memecahkan telur, dan jika ia ingin bertahan hidup, maka ia harus menjadi lebih kuat. Kumoko tidak ingin dibunuh oleh monster, manusia, atau apapun. Dan dikarenakan pencuri telur sebelumnya muncul di sekitar rumah Kumoko, maka ia pikir, tampaknya manusia memang biasa lewat di sekitar rumahnya dari waktu ke waktu. Dan juga tidak ada jaminan bahwa induk telur ini mungkin masih mengintai di suatu tempat. Sekarang tubuh laba-laba Kumoko sudah cukup tangkas. Kumoko bisa melompat hampir setinggi 2 meter di udara, dan ia juga bisa memanjat dinding. Sebelum ia membuat rumahnya, saat berkeliaran Kumoko sempat bertemu beberapa monster lain, tapi Kumoko cukup cepat untuk menghindari mereka tanpa masalah. Saat ini, senjata terbaik Kumoko adalah benang dan taring beracun. Kumoko dapat mengikat mangsa di jaringnya, lalu menghabisi mereka dengan racun. Combo terbaik yang menjadi kunci kemenangannya. Akan tetapi, jika Kumoko berada di situasi di mana itu tidak bekerja, maka dapat dipastikan ia akan mengalami kekalahan. Jaring dan taring beracun sangat penting bagi semua monster laba-laba sepertinya, menjebak lawannya dan membuatnya tidak berdaya dengan benangnya sebelum menghabisi mereka. Dengan strategi ini, Kumoko berhasil mengalahkan 3 katak tanpa cedera dan mendapatkan titel Full Feeder, mendapatkan skill Poison Resistance level 1 dan Root Resistance level 1 dari titel Full Feeder. Sehingga skill Poison Resistance Kumoko naik menjadi level 4. Sebelumnya, Kumoko tidak bisa mendapatkan satu titel pun dengan sengaja melakukan berbagai hal. Tapi kemudian, ia mendapatkannya ketika ia bahkan tidak mencoba apapun. Dan dikarenakan Kumoko memang sudah memiliki skill Poison Resistance, menilai dari apa yang dikatakan Divine Voice, itu menambah satu level skill ke apa yang sudah Kumoko miliki. Meskipun begitu, Kumoko masih mengeluh. Meningkatkan ketahanannya tidak akan bisa membuatnya bisa memecahkan telur. Setelah beberapa saat berlatih dengan benangnya, skill Spider Thread level 5 telah menjadi Spider Thread level 6. Semenjak Kumoko tahu bahwa Spider Thread adalah sebuah skill, ia telah mencoba banyak hal dengan tujuan untuk meningkatkan keahliannya. Alhasil, seluruh bagian dalam rumahnya putih dan dipenuhi dengan jaring. Kumoko membuat wallpaper yang terbuat dari benangnya, sehingga saat mangsa tertangkap, benangnya secara otomatis tertarik dan terlepas dari dinding, membungkus korban yang tidak beruntung. Kumoko sangat bangga dengan jebakan itu, yang awalnya membutuhkan banyak percobaan dan kegagalan untuk menyelesaikannya. Kumoko terus menimbun banyak benang, menghasilkan beberapa bola dan meninggalkannya di mana-mana. Membuat banyak jaring tentu membuat Kumoko cepat merasa lapar. Itulah sebabnya ia tidak pernah membuang-buang waktu untuk langsung melahap korban yang terperangkap di jaringnya. Kumoko pikir semua monster di area ini tampaknya beracun, karena taring beracunnya tidak bisa membunuh mereka dengan cepat. Setelah monster terperangkap di jaringnya, Kumoko bebas melakukan apapun yang ia mau. Hasilnya, skill Poison Resistance naik ke level 4 dan skill Poison Resistance naik ke level 5. Hasilnya, skill Poison Fang naik ke level 4 dan skill Poison Resistance naik ke level 5. Sejauh ini, Kumoko sudah mengalahkan 3 Elro Randanel, 1 Elro Pekatot, 1 Elro Basilis, dan 1 Vingikot, dan juga 2 Elro Fork yang sudah cukup akrab. Sehingga membuat Kumoko jadi penasaran, apakah dungeon ini memang tempat berkembang biaknya para katak. Sampai sekarang ini, Kumoko telah mengalahkan beberapa monster, tapi ia masih belum melihat manusia lainnya. Elro Randanel adalah monster kadal kecil seperti dinosaurus, dan mereka selalu bertiga. Mereka sempat ingin mengeroyok Kumoko, sehingga benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Tapi sayangnya mereka bertiga terjebak dalam jaring Kumoko. Itu benar-benar membuatnya merasa lega. Elro Pekatot adalah monster aneh yang seperti persilangan antara penguin dan pelikan dengan lengan monyet. Dan Vingikot adalah monster yang mirip dengan lebah, tapi ukurannya sangat besar, hampir sekitar 3 meter. Tapi yang paling merepotkan adalah Elro Basilis.
monster yang seperti kadal raksasa. Sesuai dengan namanya, dia memiliki semacam serangan petrification. Itu seperti tatapan yang membuat menjadi batu, sama seperti dalam game dan cerita fantasi. Itu juga yang membuat salah satu kaki depan Kumoko menjadi batu. Benar-benar musuh yang sangat menakutkan. Kumoko sangat takut, sehingga ia harus melakukan strategi mundur, alias bersembunyi di balik telur. Saat itu, benang elastis yang melilit telur langsung berubah menjadi batu dan hancur. Tapi telur itu sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, kadal itu sampai kelelahan, menyerang telur yang dijadikan Kumoko sebagai tamengnya, sehingga memberi Kumoko kesempatan untuk bisa menyelinap dan mengalahkannya tanpa masalah. Apa-apaan dengan telur ini, Kumoko bergumam. Setelah pertarungan itu, Kumoko harus menderita dengan kaki yang membatu, sampai ia naik level dan berganti kulit. Tapi karena itu juga, Kumoko mendapatkan skill Petrification Resistance. Sekarang ini, Kumoko sudah level 5. Sejauh yang ia tahu, Kumoko memiliki beberapa skill, seperti Poison Fang level 4, Spider Thread level 6, Appraisal level 2, Tabu level 1, Air Tank Magic level 1, Poison Resistance level 5, Acid Resistance level 2, Root Resistance level 1, dan Petrification Resistance level 1 yang baru saja ia dapatkan. Secara keseluruhan, Kumoko telah naik 3 level, tapi skill-skillnya tak banyak berubah. Bonus keahlian skill yang ia dapatkan dari naik level tidak sebesar yang ia kira, dan juga sepertinya ia tidak banyak mendapatkan skill point setiap kali ia naik level. Awalnya, Kumoko merasa sangat senang ketika Defense Force mengatakan kalau ia memiliki banyak skill point. Tapi sayangnya, Kumoko tidak tahu bagaimana cara mendapatkan skill baru dengan itu. Kumoko telah mencoba membayangkan segala macam skill yang mungkin saja ada, tapi tak terjadi seperti Appraisal sebelumnya. Ketika skill yang Kumoko pikirkan tidak ada, Divine Voice tidak akan meresponnya. Dan ketika itu ada, Divine Voice mengatakan kalau Kumoko tidak memiliki cukup skill point. Aturan untuk skill ternyata jauh lebih rumit dari apa yang ia duga. Kumoko telah menghabiskan 1 hari penuh dengan bermalas-malasan. Di rumah yang benar-benar aman, Kumoko bisa tidur nyenyak dengan tenang, meskipun berada di tengah-tengah dungeon yang berbahaya. Dan makanan yang selalu datang, menyerahkan diri kepadanya tanpa perlu repot-repot untuk melakukan apapun. Kumoko berkata, beginilah kehidupan itu. Sambil memikirkan hari-harinya yang cukup sibuk sebelumnya, mengingat kembali bagaimana ia cuma bisa tidur 4 jam dalam sehari. Di kehidupan sebelumnya, Kumoko selalu bangun lebih awal untuk pergi ke sekolah. Kemudian pulangnya, bermain video game sampai larut malam. Begitulah kehidupannya. Menurut Kumoko, bermain video game sangat menyenangkan dari semua hal, dan ia merasa punya kebanggaan tersendiri sebagai salah satu free player terbaik. Pada awalnya, sejak memulai kehidupan baru ini, Kumoko khawatir akan kemungkinan ia akan merasa bosan dengan begitu sedikit hal yang bisa ia lakukan. Tapi ternyata ia salah. Memiliki banyak waktu luang tanpa internet atau game ternyata tidak terlalu buruk. Kumoko merasa bersyukur ia bisa hidup di kehidupan saat ini. Dengan makanan dan tempat tinggal yang terjamin, sudah cukup membuatnya merasa puas. Sehingga Kumoko pikir, mungkin disinilah ia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan terus seperti ini. Meskipun Kumoko tidak tahu berapa lama monster laba-laba bisa hidup. Tapi ia tahu, suatu saat mungkin akan datang hari di mana ia harus meninggalkan rumah ini. Beberapa situasi yang tak terduga, perubahan lingkungan, kedatangan musuh yang mampu menembus jaringnya, lebih banyak manusia atau monster yang sangat kuat, atau bahkan hal lain yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Meskipun ia tidak tahu kapan, Kumoko yakin suatu saat akan tiba waktunya. Semua akan berubah, cepat atau lambat. Jadi, Kumoko pikir pilihan terbaik adalah segera mempersiapkannya. Tapi, Kumoko tiba-tiba dibuat panik. Ini terlalu cepat, aku belum siap, ucap Kumoko. Salah satu pintu rumahnya terbakar. Di saat Kumoko baru saja tertidur, seketika api tiba-tiba muncul. Perlahan tapi pasti, rumah yang Kumoko buat tenggelam dalam lautan api. Benang laba-laba yang Kumoko anggap hampir tak tertembus, ternyata sangat lemah terhadap api. Kumoko kebingungan, bertanya-tanya dari mana datangnya api ini. Tak perlu waktu lama, ada seseorang berdiri di antara nyala api. Dia memegang obor yang digunakan untuk membakar rumah Kumoko. Kumoko tidak bisa melihat dengan baik di tengah api itu, tapi ia bisa melihat bayangan beberapa orang lain selain orang itu. Asumsi Kumoko, api itu bukanlah sebuah kecelakaan, atau hanya kebetulan mereka lewat. Jelas, mereka datang dalam misi untuk menghancurkan sarang Kumoko, yang berarti mereka juga sadar ada monster laba-laba di dalamnya. Dengan kata lain, itu adalah Kumoko.
Jika Kumoko tetap tinggal, maka ia akan terbakar sampai mati atau ditangkap oleh manusia. Untungnya, api belum sampai ke tempat Kumoko. Dengan terpaksa, Kumoko melarikan diri melalui pintu darurat di sisi lain agar bisa kabur dari orang-orang itu. Kumoko juga sempat memandangi isi dalam rumahnya untuk terakhir kali. Sejak ia bereinkarnasi, Kumoko selalu menghabiskan sebagian besar waktunya berada di rumah ini. Kumoko sudah bekerja sangat keras untuk membuat rumah ini. Juga telah membuat banyak penemuan di sini. Itu membawa sukacita, duka, dan segala sesuatu di antaranya. Bagi Kumoko, tempat ini telah membuatnya tetap aman selama ini. Bahkan, ia merasa lebih terikat pada rumahnya yang sekarang daripada kamarnya di kehidupan sebelumnya. Begitu kuat kenangan dari waktu ke waktu yang Kumoko habiskan di sini. Kumoko mulai berusaha melarikan diri dari api. Begitu ia keluar dari sini, Kumoko pikir ia tidak akan pernah bisa kembali ke sini lagi. Tidak akan ada tempat aman lagi di luar sana. Meskipun demikian, Kumoko terus maju tanpa ragu. Kumoko merasakan keinginan besar untuk melihat ke belakang ketika ia pergi, tapi ia lebih memilih tidak melakukannya. Yang ia pikirkan sekarang adalah melarikan diri sejauh mungkin. Sekarang Kumoko terusir dari rumah indahnya untuk selamanya. Ditambah lagi, para petualang yang membakar rumahnya juga mengambil bola benang dan telur yang ia tinggalkan. Katanya, raja dari suatu negara membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Pakaian yang dibuat dengan benang sutra laba-laba harganya sangat mahal, dan itu sempat menjadi topik yang sangat hangat untuk sementara waktu. Dan telur itu tampaknya sangat keras kepala, sehingga bisa selamat dari semua cobaan dan berhasil menetas. Setelah mengetahui semua itu, Kumoko sangat senang karena tidak memecahkan telur itu. Sekian dulu untuk video pembahasan kali ini. Gue harap kalian menikmatinya. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan gue akan sangat berterima kasih jika kalian memberikan beberapa komentar yang bersifat membangun untuk channel ini, baik itu saran maupun masukan, serta ngingetin gue jika gue ngelakuin suatu kesalahan. Gue sangat hargai itu. Like video ini jika kalian menyukainya, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.